Cuy sini dah. Apa nih? Gue pengen ini nih ngomongin tentang kasus korupsi uang kas. Lu bersedia nggak gitu? Ya boleh-boleh aja sih. Tapi bentar aja kan. Buru-buru Bentar. soalnya. Iya siap. Jadi ini dah perkenalan dulu deh. Nama lu siapa? Anak mana? Dari mana? Jadi nama gue Muhammad Habab Safrudin, panggil Habab aja. Oh, Habab ya. Terus gue dari Jakarta. Jakarta. Gue cuma teknik sipil UI. Iya. Subhanallah. Coba nih, pertanyaan dulu ya. Menurut lu uang kas tuh apa sih? Terus kenapa harus ada uang kas? Uang kas ya. Uang kas kalau ini menurut gue sih ya. Menurut gue ya uang kas itu kayak iuran yang ditagihin ke murid-murid, ke siswa-siswa yang nanti uangnya itu buat kebutuhan kelas itu sendiri gitu. Jadi ya itu sih. Oh, terus abis itu kapan dan siapa aja sih yang ngumpulin dan mengelola uang ini? Kalau yang ngumpulin itu udah jelas pengurus kelas. Pengurus kelas itu bendahara. Terus kapannya itu tergantung dari bendahara itu sendiri. Ada yang seminggu sekali dia di store gitu berapa. Ada yang sebulan sekali juga. Cuma kadang kalau sebulan sekali itu terlalu berat, jadinya orang seminggu sekali. Oh iya sih. Terus menurut lo ada nggak sih kayak prosedur atau pengeluaran kas tertentu? Kalau prosedur tertentu itu mungkin kayak kebanyakan orang aja sih, kayak orang tuh bikin pembukuan gitu, dicatat pemasukannya orang dicatat yang udah bayar siapa, terus pengeluarannya buat apa aja gitu. Iya. Kayak Terus gitu sih. Gimana tuh caranya lu bisa tahu kalau ada dugaan korupsi di uang kas ini nih? Apa ada bukti yang mendukung atau ada desas-desus atau rumor gitu? Kalau dugaan gimana ya? Kayak sebenarnya bisa dilihat aja dari pembukuannya itu. Kita lihat harganya, pengeluarannya dia itu benar-benar sesuai gak sama aslinya gitu. Ada yang janggal gak gitu sama pengeluarannya gitu. Itu bisa dilihat karena ya kayak gitu sih. Kan pembukuan itu udah buktinya gitu loh. Itu kemarin buat apa aja gitu. Itu lu punya nggak sih kayak pengalaman tentang korupsi uang kas atau drama uang kas lah gitu? Kebetulan gue dulu itu bendahara kelas pas SMP. Itu gue jadi bendahara. Gue bukan dikorupsi sih, tapi uang gue hilang. Gue taruh dompet, terus dompet gue di tas. Itu dompetnya masih ada, tapi uangnya nggak ada gitu. Jadi ya itu parah banget sih. Mana masih SMP kan. Gue juga waktu itu nggak berani karena kelas gue isinya banyak pentolan gitu lah. Itu kayaknya sih yang ngambil ya mereka gitu. Terus tuh dugaan lu siapa aja sih yang terlibat dalam kasus itu tuh? Oh ya itu sih yang gue bilang tadi, pentolan itu yang ya kayak gitulah sifatnya, udah tau lah orang kayak gitu. Itu kan kehilangan ya. Kalau kasus korupsi ada nggak? Korupsi sejauh ini gue belum ketemu sih, kayak cuma kehilangan aja kayak gitu. Mungkin ada ya, tapi gue nggak tahu aja. Gitu. Terus reaksi lu gimana tuh pas ada kasus kehilangan itu? Iya. Kalau waktu itu gue ngadu ke orang tua gue, itu sampai nangis kayak gitu, kehilangan uang kayak gitu, bla bla bla. Terus akhirnya orang tua gue yang gantiin uang itu karena gue nggak berani juga mau bilang ke guru kelas atau wali kelas gitu. Akhirnya digantiin lah uangnya sama orang tua gue itu. Berarti nggak ada tindakan gitu ya dari pihak sekolah gitu? Ya, gue dulu masih takutan gitulah orangnya, jadi diem aja gue sendiri gitu yang tahu sama orang tua gue gitu. Jadi nggak ada tindakan apa sih. Oke, coba nih Anda ini ya, itu kan tadi kehilangan. Kalau misalnya kasus korupsi, menurut lu gimana sih cara kita tuh nanganin kasus itu? Atau adakah cara ampuh buat nangkepin atau bikin kapok oknum-oknum ini buat menyalahgunakan uang kas gitu? Kalau cara kapok maksudnya ini ya hukuman gitu. Iya. Hukuman gue kurang ini sih kayak gimana, cuma mungkin langsung ke mencegahnya aja gitu. Dari awal kita pilih bendahara tuh yang benar-benar orangnya kita tahu gitu, kita tahu dia orangnya baik. Tapi walaupun orang baik pun bisa aja dia berubah kan kalau udah berurusan sama uang gitu. Jadi harus benar-benar yang ya kita kenal lah orangnya gitu. Jadi gue nggak tahu kalau cara buat balasnya gimana biar dia kapok, tapi cara mencegahnya ya kayak gitu sih. Oh, cakep. Cara Nih, 2 pertanyaan lagi nih. Oke. Punya tanggapan nggak kenapa korupsi ngerugiin banget semua orang gitu buat siswa atau mahasiswa? Ya jelas ngerugiin lah, kan dia ngumpulin semua uang dari anak murid atau mahasiswa
Terus itu kan buat kebutuhan mereka sendiri, kayak misalkan mereka mau beli ya kebutuhan kelas lah gitu. Terus kalau misalkan dikorupsiin ya uangnya berkurang, terus ya gitu pasti ngerugian lah. Terakhir banget nih. Oke. Ada nggak sih lo hal-hal yang pengen lu sampein? Misalnya ada nih orang yang kenal bendahara terus korupsi uang kasnya gitu, yang pengen lu sampaikan lagi. Oh, gue pengen sampaikan ke orang yang korupsi itu. Iya. Paling cuma kayak ya lu sadar lah gitu, itu uang bukan uang lu, itu uang punya teman-teman lu, kumpulin gitu buat kebutuhan bareng-bareng, kebutuhan sama-sama, kenapa lu pakai gitu. Lu pasti nggak enak kan uang lu dipakai sama orang lain buat Iya sih. apa kebutuhan pribadinya gitu. Kesel sih ya. Ya kan kayak gitu sih. Kurang aja deh. Oh udah gitu aja deh. Kita aja. Iya. Oke, ya udah deh. Thank you ya. Ya, gue pulang ya. Iya. Zan, Tapi lu mau nanya ya? iya gue mau nanya boleh nggak sih? Boleh lah, santai. Ini, menurut lo apa sih motif-motif korupsi uang kas? Itu kan ada tuh motif yang kas berkedok buat perlengkapan kelas atau apa gitu. Oh iya, itu bisa ya buat foya-foya lah, seneng-seneng di apa gitu, jajan-jajan. Siapa aja sih yang terlibat dalam kegiatan yang nggak banget ini? Biasa ya bendaharanya sendiri yang emang agak-agak bobrok, kalau enggak ya paling ya ada temennya lah yang ngehasut gitu. Oh yang Ya, di ayolah, atasnya, ambil, di atasnya gitu ya? Ambil dikit lah gitu. Kalau nggak diancam, bisa jadi juga diancam sama ada orang. Lo pernah nggak sih dikorupsiin uang kas? Kalau iya kapan kejadiannya? Gue banyak sih sebenarnya, kayak pas SMP itu gue pernah tuh uang kas kelas. Itu gue nggak ngeliat ada pertambahan apa-apa di kelas. Tadi kan pengen kipas angin kan, karena kelas tuh panas banget. Tapi ya udah nggak ada hasilnya, paling cuma beli apa sih, spidol. Oh berarti nggak Ya malah nggak dapet nggak ya? tahu gitu. Kayak yang dibeli gitu-gitu doang, paling spidol, penghapus, sama paling apa ya, sapu gitu. Oh iya. Kipas angin ini nggak dibeli-beli. Gue udah berapa tuh? Mungkin udah ngeluarin hampir 50.000 apa. Tapi nggak ada hasil. Paling sama ada lagi SMK. Oh SMK ada. Itu pas perpisahan gue udah, itu bukan uang kas sih tapi ya uang perpisahannya. Tapi pas jalan itu nggak ada yang ke tempat-tempat yang nggak kas di situ. Padahal itu kan ada tiket, ada duitnya kan. Pasnya itu udah masuk ke uangnya itu, uang kasnya itu, cuma nggak masuk. Sama ya acara-acara kuliah gitu, di kuliah kayak makrab. Oh makrab pernah juga kejadian. Kesebut lagi. Iya udah ada itu. Banyak lah pokoknya. Terus di mana tempat favorit biasanya para pelaku korupsi uang kas beraksi? Beraksi ya? Menurut lo? Kayak gimana tuh? Kayak di mana? Kayak misalnya dia ngabisin duit korupsinya tuh di mana gitu? Di kafe kah atau di mana gitu? Ya bisa di kafe, di tempat-tempat malam gitu, hiburan malam. Pokoknya ya minum-minum segala macam. Kayak seneng-seneng lah. Iya, happy ya. Ya happy. Apalagi? No. Kenapa sih korupsi uang kas itu dianggap merugikan banget buat mahasiswa? Ada alasan kuatnya nggak? Ya pastinya kan orang kan nggak ini ya apa? Yang buat uang itu kan nggak ada yang gampang gitu. Ada yang harus nabung dulu, ada yang ya pas-pasan lah itunya budgetnya. Ya yang dipaksa buat bayar kalau emang ternyata dikorupsi ya kasihan gitu. Iya, apalagi kalau bisa dia lagi nggak ada duit kan atau gimana? Iya makanya udah dipaksa-paksa gitu. Padahal ya dia nggak tahu nih uang kasnya buat apaan. Iya. Ternyata kalau dia udah tahu misalnya tapi tetap dipaksa gitu. Kasihan. Dan dia juga nggak bisa ngomong mungkin karena emang Iya, yang nah. itu kan banyak gitu yang apa? Yang nikmatin Takut uangnya. gitu ya. Iya, takut dia papain. Gimana sih cara yang ampuh buat nangkep dan mencegah korupsi uang kas menurut lo? Yang pastinya dari awal udah dibilangin ya, terus juga kita harus rame-rame nih ngedukung bahwasanya jangan ada kayak gituan. Kita harus ya jangan sampai ada yang ikut-ikutan lah sampai masuk ke dalam ranah itu circle orang yang kayak gitu. Terus juga pastinya transparan si bendaharanya, dan kita percaya sama bendaharanya kalau bendaharanya bakal benar. Oh harus ada kwitansi gitu ya kalau Iya, ada pengeluaran atau apa? ada struknya segala macam, itu harus diomongin semuanya. Iya. Pokoknya. Sama sih yang udah bayar, yang bayar Iya. uang kas itu. Terus juga kadang tuh ada yang minta uang kas tapi dia nggak bayar uang kasnya. Itu aneh Oh banget. iya itu biasanya ketua-ketuanya nggak sih? Iya, itu gue gak sering banget sih kayak gitu. Iya ya, apa lagi? Nggak ada sih itu aja ya, makasih ya Oh, Firda. oke. Gue duluan ya. Iya hati-hati. Oke, sekarang gue lagi sama siapa sih nama lu? Apri ya?
Siapa ya? Oh gua. Iya, Apri kan? Syafrial Zain Rashid. Sip. Oke, sip. mantap. Oke. Oh iya, akhir-akhir ini tuh lu lagi sibuk banget guys sama kuliah lu. Oh sumpah kacau. Gua hari ini Kacau. presentasi 2 kali guys. Buset. Pecah. Pecah banget. Tapi gue bisa kan nih buat nanya-nanya nih. Lu ada waktu kan nih buat gue tanya-tanya? Ya gua duduk di sini buat apa? Gak mungkin dong. Gua nggak ada waktu dong. Oke, berarti aman ya? Aman. Iya, ini gue mau nanya tentang kasus korupsi di uang kas gitu. Nah, apa tuh tentang korupsi uang kas? Tapi lu sebelumnya lu tahu gak nih apa uang kas? Ya gue tau lah, itu kan pajak rakyat gitu loh, pajak rakyat untuk memeras itu rakyat-rakyat kelas gitu kan, ya kan? Iya. Sebenarnya bukan kelas doang, di organisasi juga ada kan. Iya, itu kan pajak Ya, gitu, iya. memeras gitu. Komika Nah. ini pajak diperas. Lo biasanya itu kapan sih yang buat di orang-orang ini diperas gitu dengan uang kas itu? Hah? Gimana? Kapan sih bendahara nih nagih-nagih gitu buat? Biasanya nih ya, Iya. 2 bulan atau kalau nggak sebulan. Biasanya sebulan sekali. Ya, gue sih seminggu ya, seminggu goceng. Parah banget seminggu ya. Emang pemerasan itu. Nih, ada gak sih prosedur buat ngeluarin uang kas itu pada waktu tertentu ya? Kayak apa? Biasanya jalan-jalan gitu prosedur, ya kan? Apa atau kalau nggak lagi butuh misalnya sapu kan pakai uang kas bisa dibeli. Iya. AC aja dibeli gitu. Tapi ada yang uang kas tuh dibuat nongkrong gitu Oh biasanya. biasa ada, gue Iya juga kan? Ada pengalaman kan? itu, iya. Jadi orang nih uang kas itu dipakai buat nongkrong. Jadi dia malak orang-orang, tapinya duitnya itu buat nongkrong gitu, nggak buat beli peralatan. Iya ada, lo tau gak sih dulu teman gue SMA, dia itu uang kas dibuat pacaran anjir sama ketua kelasnya, parah emang. Bisa gitu ya? Ya, bisa lah, mereka kedupan. Masa Tuh, jangan-jangan sih saya dipakai buat ke Atlantis tuh. anjir, Atlantis. Nih, Pulangnya ke Liwingi. nih ada lagi nih. Gimana caranya lu bisa tahu kalau dugaan korupsi uang kas ini sama apa sih bukti yang mendukung desas-desus buat Korupsi uang kas? gitu. Iya. Nih biasanya nih ya, kalau korupsi uang kas tuh kalau uang kas lagi dibutuhin, tiba-tiba ngilang bendaharanya. Iya sih betul. Yoi, kemarin tuh yang itu tadi gue bilang dibuat pacaran yang tadinya harusnya 2 juta jadi 500. Iya, waktu itu Kebayangnya gope. di kelas gue juga ada tuh sempet. Berapa? Kalau lu 1000 jadinya. Bukan 1000. Waktu itu kan kipas angin di kelas gue waktu SMP tuh rusak. Oh ya iya. kan? Nah akhirnya uang kas itu dibawa kabur. Dibawa kabur Iya. kemana? Gimana ceritanya? Lah iya, orang dibuat nonton bioskop sama circle-nya. Sialan juga kan tuh. Nonton apa? Kalau nonton film bagus sih nggak apa-apa ya. Kalau filmnya jelek ya. Kayaknya dia habis itu tobat dah langsung nonton siksa kubur dah kayaknya. Siksa kubur. Ya lu punya dugaan gak sih siapa aja yang terlibat di kasus ini? Ya pastinya bendahara atau kalau nggak ya ketua kelas. Biasanya sekretaris kelas tuh circle mereka tuh kalau udah satu circle wah udah nggak beres. Makanya bendahara tuh netral ya harusnya, Harusnya jangan nama netral. circle-nya ya. Iya. Lu tahu gak sih? Lu punya gak sih dugaan duitnya tuh dipakai buat apa itu? Ya kan gue bilang tadi buat pacaran, ke Dufan, pulangnya ke Holy Wings. Tapi ada juga tuh uang kas yang dipakai buat mabuk-mabukan. Ya kan ke Holy Wings ngapain lu kata Holy Wings pesan ST aja. Lah, Nutrisari tuh. Sorry. Nah, nih reaksi yang timbul dari sekitar lo gimana? Ya biasanya sih ada kecurigaan, habis itu akhirnya ya itulah penghakiman massal. Lo kesel, pengen lo apain tuh kira-kira orang yang Lu korupsi? mau tau nggak yang kasih? gambaran itu akhirnya apa? Dikawinin. Ya Allah. Masa mau dikawinin gitu? Dia dikawinin sumpah. Menurut lo, nih pihak kelas tuh harusnya ngambil tindakan lebih gak sih buat orang-orang yang korupsi kayak gitu? Gini loh, kelas itu terdiri dari kita semua, kita sebagai rakyat kelas. Ya menurut gua penghakiman secara massal itu udah lebih cukup gitu loh. Dan guru di situ tuh harusnya sebagai hakim yang mengadili mereka gitu loh. Kita tuh yang menuntut. Iya sih, betul. Terus ada lagi nih, lo punya tanggapan nggak kenapa korupsi tuh ngerugiin banget buat kita tuh? Ya menurut lo aja. Sebenarnya sih ngerugiin banget ya. Iya udah ngerugiin, kasih dibuat pacaran ke Holy Wings gitu. Habis itu pas pas mau pariwisata hilang cuma 500.000. Rugi nggak? Harusnya kan buat makan ya, buat makan Iya. kita malah dibuat Holy Wings buat Iya, dia. anjir. Pesen Jalan XL banget lagi. ya. Nutrisari. Nih, menurut lo gimana nih nanggepin kasus ini? Ada gak sih cara yang ampuh buat bikin korupsi-korupsi ini tuh jadi jera gitu?
Ya menurut gua harus bikin penghukuman yang setimpal sih. Tidak ada ini pengecualian lah. Biar dia kapok ya. Jadi Iya. langsung di Iya. DO aja kalau bisa ya langsung ya. Pengecualian tuh kayak misalnya contoh cantik nggak usah gitu lah ya, kayak gitu kan bisa gitu. Ganteng biarin lah ya. Banyak sih kasus-kasus Iya, kayak gitu di gitu. Indonesia. Jadi itu harus kayak gitu. Nah, ini terakhir nih. Lu ada gak sih yang mau lu sampein tuh buat orang-orang korupsi kayak gitu tuh? Gini, menurut lo aja nih ya, itu tuh duit rakyat gitu. Rakyat gitu. Sabar. Duit rakyat kelas, menurut gua itu tuh harusnya nggak baik lah gitu loh. Berhentilah, masih banyak duit halal. Ya berhenti ya. Kerja. Jauh. Ngapain gitu uang kas yang cuma segitu doang ditilep juga kan? Iya. Ya udah segitu aja sih, gue pengen nanya itu doang. Oke. Nah, mungkin lu bisa cabut ya. Canda. Thank you ya. Oke, sip. Woi, Fer. Tidak. Apa kabar, Fer? Baik. Ini Sehat. Sehat. Ini gue ada beberapa pertanyaan lah, kira-kira lu sedia nggak? Ya kalau misalnya gua tahu dan gua paham, gua jawab lah. Oke, gue mulai aja ya. Jadi menurut itu uang kas itu apa sih? Uang kas itu apa? Ya, uang kas itu ya kebutuhan kita ketika kita di organisasi ataupun kita lagi di angkatan gitu ya. Nah, ketika nanti ada kebutuhan, nah itu ngambilnya dari uang itu. Menurut lu perlu banget nggak sih ada uang kas? Kalau menurut gua, kalau memang urgent ya, kalau memang kita punya agenda-agenda ataupun proker-proker yang kita mau jalanin, itu penting banget. Karena setahu gua ya, dimana pada saat gue ikut organisasi itu ya seharusnya memang ada uang kasnya itu. Karena memang biar terpenuhi tuh agenda-agendanya bisa jalan dengan lancar gitu. Nah itu kira-kira tuh yang ngumpulin tuh siapa tuh? Yang ngumpulin biasanya itu bendahara ya. Bendahara kan karena dia emang bagian keuangan. Sama kalau misalnya bendahara ini susah buat ngumpulin uang dari orang tersebut, dia mungkin nanti ya mintalah ke temennya dia nih buat tolong dong lu bantu buat tarikin uangnya dia gitu, segala macam gitu loh. Nah kira-kira tuh ada prosedur tertentu nggak tuh tentang pengeluaran atau nyimpennya tuh gimana gitu? Oh, pengeluarannya. Kalau menurut gua, yang namanya organisasi profesional ya, ataupun mengarah ke sana, seharusnya sih ada birokrasinya. Itu ketika misalnya dia itu mengadakan acara nih, harus ada proposalnya dulu, terus juga anggarannya jelas. Nah, anggarannya pun ini nanti bakal dijelasin kan ke ke ketua umumnya, ke bendaharanya, dan ketika di AGC baru tuh duitnya keluar. Nah, lu kira-kira punya dugaan nggak sih kalau misalnya tuh uang kas tuh dikorupsi atau ada kasus lain gitu? Di korupsi ya, gue sih ada pengalaman ya. Sebenarnya gue juga nggak bisa menduga dia ini nilai duit apa enggak. Cuma faktanya di lapangan ya dia nggak bisa ganti duitnya tuh. Tapi dan sampai sekarang belum diganti duitnya. Tapi ya kalau misalnya taruhlah itu diduga dia melakukan penilepan itu ya, karena memang faktanya duitnya nggak ada sekarang. Tahu nggak sih itu duitnya tuh kira-kira kemana gitu atau dipakai buat apa? Duitnya gue nggak tahu ya dia lagi pergi kemana sekarang ya. Cuma kalau asumsi gue ya dia mungkin perlu uang jajan ataupun dia punya kebutuhan barang apa ya, makanya ya ketika ada duit di situ ya udah gue beli dulu deh barangnya. Ntar kalau misal gue ada duit lagi mungkin, tapi nggak tahu kapan baru gue ganti. Itu ada tindakan nggak sih itu entah dari mahasiswa atau dari yang lain? Seharusnya kalau misalnya lingkungannya sadar ada dugaan-dugaan seperti itu ya seharusnya kita nggak bisa diam gitu. Karena kan esensinya orang baik itu bukan orang yang diam, tapi ketika ada kesalahan di situ, ada kejanggalan, dia memperingati gitu kan. Makanya ketika kita lihat nih ada dugaan-dugaan kayak gitu ya, kita memperingatkan dia. Terus juga harus nanyain kejelasannya gitu. Ini duitnya kemana nih? Terus misalnya dia asumsinya lain misalnya asumsinya duitnya kemarin ortugas sakit atau apa misalnya gitu kan. Terus nanti dia harus janji yang nyimpan orang ini buat ganti. Ya udah, lu harus ganti ya gitu ya. Gue yang ganti dan tentuin tanggalnya segala macam, itu harus jelas semuanya di situ. Jadi ada tanggung jawab. Iya, benar.
punya tanggapan nggak sih kenapa korupsi itu ngerugiin banget? Wah, sangat merugiin ya, namanya juga korupsi gitu. Kita nggak usah ngomongin yang gede deh, yang kecil aja. Tadi persoalan tadi sebenarnya gue termasuk korban dari korupsi itu. Gue ini sebagai mahasiswa yang pendapatan gue itu masih dari orang tua dan nggak banyak. Dan ketika duit itu ditilep, nah gue punya kebutuhan lain, gue nggak bisa dong membeli itu ataupun memenuhi kebutuhan itu efeknya besar banget. Apalagi korupsi di negara dan segala macam itu efeknya besar banget dong buat negara. Nah, kira-kira ini terakhir nih ya, punya hal yang mau disampaikan gitu ke orang-orang yang korupsi? Ya, tolonglah orang-orang yang mungkin punya pemikiran korupsi ataupun nilep-nilep dikit nggak apa-apa misalnya kayak gitu. Tolonglah, kalau misalnya masih sebagai mahasiswa ataupun masih umurnya belum dewasa, tolonglah bersikap jujur dari awal. Karena ukurannya ketika dari sekarang itu udah nggak jujur, ketika dari sekarang itu udah korupsi, apalagi nanti ketika dia sudah dewasa, apalagi nanti ketika dia udah jadi pejabat, korupsi malah tambah-tambah. Jadi makin gede. Iya, makanya jadi bersikap jujur lah dari sekarang. Gitu sih, Per. Udah sih, kira-kira ya itu aja sih. Oh gitu. Nah, thank you ya, Dak. Ya, gue lanjut lagi ya, Per. Ya. Thank you, Per. Oke, kali ini gua sama Bang Azam pengen mengetahui ya Bang ya, tentang apa sih menurut tanggapan lu Bang tentang uang kas dan korupsi. Tapi kita mulai dari sekarang ya Bang ya. Oke, jadi menurut lu uang kas itu apa sih Bang? Dan menurut lu itu kenapa ada gitu loh? Menurut gua uang kas itu biasanya uang yang dikumpulin oleh satu kelompok atau organisasi buat aktivitas yang dilakuin oleh kelompok tersebut. Terus menurut lu kapan dan siapa sih biasanya yang ngumpulin dan ngelola uang-uang ini? Biasanya yang ngelola uang itu bendahara sih. Kalau untuk kapannya mungkin bisa seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, tergantung gimana kelompok itu setuju. Kira-kira apa aja nih prosedur pengeluaran dan kas-kas tertentu gitu? Prosedur pengeluarannya mungkin beli sesuatu yang berhubungan dengan kelompok tersebut, kayak misalkan baju, atau mungkin dipakai untuk jalan-jalan. Kayak kalau di sekolah mungkin biasanya kayak ada jalan-jalan keluar kota setelah mau lulus gitu. Gimana sih caranya lu bisa tahu kalau ada dugaan korupsi uang kas ini dan apa buktinya? Kalau dugaan, biasanya gue punya dugaan ada korupsi di situ ketika dana yang ada di situ tidak transparan. Jadi orang-orang di luar yang bersangkutan itu nggak bisa melihat pemasukan maupun pengeluaran dana tersebut. Jadi yang lain pada nggak tahu tuh dananya ini berapa dan dikeluarinnya kemana aja. Lu punya dugaan nggak siapa aja yang biasanya terlibat sama kasus ini? Biasanya kalau dugaan korupsi ya yang jelas bendahara. Kalau misalkan ada kasusnya pasti bendahara udah jelas. Karena dia yang ngelola ini? Iya, karena dia yang ngelola. Kalau dugaan lain mungkin entah dari ketuanya atau dari orang-orang penting yang berkaitan sama ini. Punya tanggung jawab terhadap uang tersebut. Tahu nggak atau punya dugaan duitnya itu kemana atau dipakai buat apa gitu biasanya itu uangnya? Biasanya sih dipakai untuk keperluan pribadi sih, nggak jauh-jauh dari itu. Oke. Nah, reaksi apa sih yang timbul di sekitar mahasiswa yang tahu kalau rumor ini ada? Reaksi gue ya ketika tahu ada yang korupsi dalam satu organisasi itu sebenarnya bisa dibilang kaget, tapi kayak menurut gue itu hukumannya lebih ke itu sih badan yang mengatur hukum itu sendiri. Gue sih kayak merasa ya udah itu bukan urusan gue, kecuali itu organisasi gue sendiri. Apa udah ada belum tindakan yang diambil dari pihak kelas? Oh, dari pengalaman gue? Iya, pengalaman lu. Dari pengalaman gue belum ada sih. Maksud gue kalau organisasi gue belum ada. Dan ya udah paling di luar-luar yang gue dengar aja. Jadi kalau menurut lu itu
gimana nih cara nanganin kasus ini? Terus ada nggak cara buat ampuh buat nangkep oknum-oknum ini yang nyalahgunain uang kas? Cara ampuh buat nanganin ya. Iya, cara ampuh buat nanganin. Sebenarnya kalau konteksnya udah korupsi, cara ampuh buat nanganin korupsi ini sebenarnya lebih bagus kepada memberikan pencegahan, memberikan kesadaran kepada orang-orang kalau korupsi ini merugikan untuk banyak pihak gitu. Lu punya tanggapan nggak kenapa korupsi ngerugin banget buat mahasiswa? Kenapa korupsi ngerugin banget buat mahasiswa? Mungkin karena dana kampus ini terbatas ya, apalagi harus dibagi-bagi ke banyak organisasi. Ketika dana yang udah dibagi-bagi itu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, dikorupsi juga, itu sesuatu yang ikut memberatkan kampus gitu. Gue punya pertanyaan terakhir nih. Boleh. Ada nggak hal yang mau lu sampein terkait kasus korupsi uang kas ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, siap. Udah. Makasih ya Bang Sam ya atas ini ya. Halo, sebelumnya perkenalan nama dulu dong. Nama kamu siapa? Nama aku Tesi. Dari jurusan apa? Aku dari jurusan hubungan internasional. Apa sih tujuan korupsi uang kas kalau menurut lo? Kalau menurut aku tujuan korupsi untuk kas itu untuk kepribadian mereka sendiri. Mereka mau kayak ambil uang itu dan pakai untuk kebutuhan mereka sendiri gitu. Terus menurut kamu siapa aja sih yang terlibat dalam pengelolaan uang kas itu? Kalau menurut aku yang terlibat dalam pengelolaan uang kas itu sendiri dari orang-orang yang mengelola uang itu seperti kayak bendahara gitu, yang megang keuangan itu. Kapan sih biasanya aksi korupsi uang kas itu suka terjadi? Apa cuma di waktu tertentu aja atau gimana? Kalau menurut aku sih korupsi uang kas biasa tuh terjadi setiap kali ada kayak suatu organisasi, biasa kan ada tuh ngumpul-ngumpul uang kas. Biasa tuh terjadi juga pengambilan uang-uang gitu. Biasanya mereka ada yang korupsi juga untuk memakai untuk kebutuhan mereka. Tapi kalau korupsi itu biasanya terjadi di mana aja, di kehidupan kita sehari-hari juga ada, tentang korupsi juga ada. Menurut kamu nih, kenapa diadain yang namanya uang kas? Diadain untuk uang kas itu untuk kita sambil menjalankan organisasi, kita ngumpul uang kas juga untuk dapat kayak mau buat suatu acara gitu, kita butuh sponsor atau apapun itu, kita butuh uang juga kan, jadi kita butuh uang kas juga. Desi, kamu punya pengalaman nggak sih tentang korupsi uang kas? Aku punya pengalaman, dulu waktu aku masih SMA, di kelas kita itu adain uang kas gitu, karena kita kan mau akhir-akhir kita tamat dari sekolah itu kan kita juga mau ngumpul uang kas, kita mau ada acara-acara gitu. Terus pas kita ngumpul uang kasnya udah berjalan selama 5 bulan, kok kita mau nanya, mau lihat ngumpulnya udah berapa gitu. Teman aku bilang ngumpulnya masih sedikit gitu, padahal kita teman-teman yang lain ngumpulnya setiap bulan gitu, nggak pernah apa ngumpulnya. Terus tiba-tiba tuh kayak kita lihat teman aku tuh kayak setiap hari datang bawa tas baru, kayak nunjukin barang-barang baru gitu, jadinya kita curiga gitu kan. Terus kita curiga, pas kita nanya, coba dong kita lihat data-data keuangan uang kas gitu, ada nggak gitu. Terus dia tunjukin, tapi di data-datanya tuh uangnya benar pengumpulannya, tapi yang kita hitungnya tuh nggak benar, nggak sesuai dengan data yang kita baca gitu. Jadi udah terjadi korupsi gitu di dalam kelas kita gitu, yang megang keuangan kas itu. Itu aja sih sesuai dengan pengalaman aku gitu. Menurut kamu tanggapan terhadap orang-orang yang korupsi uang kas tuh gimana sih? Enaknya diapain? Enaknya diapain ya?
Kalau menurut aku sih mereka dikeluarin atau di DO aja, sekaligus itu mereka untuk gantiin uang kas yang mereka udah korupsi gitu, supaya lain kali mereka nggak usah ngulangin lagi kesalahan mereka gitu, karena nyusahin orang-orang kayak udah keluarin duit, udah pada ngumpul lah malah orang itu korupsi gitu. Jadi enaknya tuh disuruh gantiin aja duitnya gitu. Ya kayak gitu ya enaknya. Iya. Oke.